Bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa. Iya. Waktu yang apa? Pasti mah. Bahasa apa aja? Cuma aja. Atau aja atau apa aja. Anjing mah aja. Gua paham. Berarti emang lu bener-bener dulu tinggal di Thailand. Pernah gua nih. Kap, swadikap. Kap. Pangle, swadikap. Pangli kyo. Oh, Pangli. Welcome to podcast Kongko Santai bareng Bang Angga. Langsung aja, cekicrot. Malam ini kita kedatangan tamu lagi yang kedua kalinya. Emang sengaja kita undang. Bang Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabar baik ya? Baik. Malam Jumat kita kongko. Karena habis kita baca Yasin, ratib, doa. Udah selesai semua. Udah selesai, alhamdulillah. Kita enak kongko sambil ngopi. Cuma dikit. Sambil ngopi, Bang Opik. Oke. Bang Opik, oh iya sebelum kita berbincang-bincang, kita ini dulu lah. Sapa netizen kita di seluruh Indonesia. Khususnya di Bekasi, Kampung Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat para netizen, jangan bosan nonton kita. Jangan bosan. Karena kita di sini menghibur, jangan baper. Bang Opik, alhamdulillah kemarin kongkoh kita yang pertama banyak yang nonton. Jadi raga seneng hati kita bisa menghibur orang-orang banyak. Betul. Bang Opik, ada juga beberapa yang kemarin Bang Opik bahas ya tentang pengalaman di MI, terus kayak MTS, SMK. Bahkan ada yang komen dari yang kemarin Bang Opik bahas. Banyak ya. Salah satunya Siti Soleha. Udah komen ngeliat gua. Ya Allah. Gua di chat sama Siti Soleha. Apa lu di chat juga? Di chat gua. Di chat ya. Di chat. Bahkan dia komen di YouTube, kita tahu. Komen di Gua YouTube. bukan pacarnya Opik. Lah iyalah, lu kan bukan pacar, emang mantan Opik. Mantan Bukan pacar ya. Dia masih sama gua. Masih sama lu, bener. Iya. Oke Bang Opik. Gimana tanggapan lu? Waktu dia komen begitu di YouTube. Gua bukan gimana? pacarnya Opik. Iya. Emang Ada bukan, kan? di WA. Iya. Oh, lu di chat lagi di WA. Di chat. Bener. Dia nanyain gua ada di menit keberapa. Oh iya. Gua ada di menit keberapa. Padahal dia nungguin ya. Padahal dia nunggu. Emang didengerin ya buat para perempuan. Jangan jaim-jaim dah. Jadi orang mah ya Aku aja. ngaku aja kalau emang masih sayang. Slebel. Anjay. Oke. Terus bang. Dia nanyain ada di menit keberapa tentang gua. Gua bilang ada di paling awal di cerita gua. Itu yang paling pertama gua sebut nama lo. Namanya dia. Gua bilang Siti Soleha. Yang paling pertama itu gua sebut nama lo. Iya. Oke. Dia penasaran, dia lihat di YouTube. Iya. Makanya dia berani komen begitu. Berani komen. Bener. Terus menurut lu dengan adanya video kita kemarin gimana? Lu terkenal tahu? Wah iya. Lu terkenal. Jelas. Pas gua emang jalan di jalan Kampung Bogor, woi. Podcast gua dong. Kayak Opik kemarin. Wah, berarti podcast kita alhamdulillah. Karena di antara podcast pertama sampai yang ke gua tuh, iya. di antara paling banyak viewersnya gua. Karena emang yang lain kurang berbakat. Apalagi Pikar Oyan. Ya, dia halus. Halus. Oke, Bang Opik. Kemarin juga berarti Siti Soleha itu emang yang paling berkesan ya, maksudnya Paling berkesan. pertama paling berkesan dan juga lu juga sakit hati pas waktu zamannya dia. Bener ya. Oke Bang Opik, malam ini juga ada yang nanya. Nanya apa? Ada yang nanya. Kenapa sih lu kan dipanggil Embeng nih? Kalau kata lu kan Embeng kemarin orang yang bisa mindahin hujan. Betul. Pawang hujan lah. Kalau yang lagi tren sekarang Rara. Kalau kata dia punya remote AC. Remote langit. Dia kayak Sunggokong kalau kata gue. Tom Sancong. Kayak Tom Sancong. Iya, betul. Ketemu geng-geng Bang Jemong ngotok-ngotok. Itu. Menurut lu gimana sih Bang Opik? Apa lu punya amalan khusus atau emang lu cari ilmunya buat mindahin hujan? Gua sampai lu dipanggil Embeng. Iya, gue jujur gue gak punya amalan apa-apa. Gue cuma jalanin
Zikir saja. Zikir aja. Itu zikir khusus atau? Ya ada zikir umum, ada zikir khusus. Kita boleh tahu nggak bacanya apa? Biar sewaktu-waktuan kita kadang-kadang ada yang kriaan, ada yang hitanan, gimana. Kalau pawang hujan yang gue ketahui itu dia nggak pernah keluar rumah. Gak pernah keluar rumah. Emang lu keluar rumah juga. Karena gue yakin dengan zikir gue bisa ini, bisa itu. Bisa ini, bisa itu. Iya. Multi talentan. Tumbuk. Oke. Gue juga jangan main-main, Gue bisa lo. Kalau gue amalan gue mohon maaf bukan zikir. Apa tuh? Bukan doa. Tapi amalan gue emang ngikutin gue pitua orang dulu. Oh, kata orang dulu. Pitua orang dulu. Gue ngikutin pitua orang dulu. Kenapa? Karena menurut gue kalau kata orang tua dulu manjur betul. Orang tua dulu manjur. Mbak, gimana sih caranya biar kagak hujan mulu? Kalau gue kata begitu, gampang tong. Karena orang dulu emang kental, keyakinannya kuat. Gini aja tong, gimana Mbak? Lu mah aja, ke sawah nyari kodok yang gede. Lu ikat kakinya lu gantung di atas tenda. Kagak turun. Apanya hujannya gak turun? Kagak turun. Hujan. Kodok. Kata gue hujannya gak turun. Berarti kalau begitu hujan mau hujan itu. Hujan mau hujan. Nuset. Kan dia nyuruh nyari kodok. Sian kodok disemutin. Dia disuruh nyari kodok. Disuruh gantung di atas tenda. Kagak turun, bener kagak turun kodok. Iya kan hujan mah tau amatan. Iya emang tuh orang pitua dulu tuh ya. Alhamdulillah. Bang Opik. Ya lanjut dari situ ya. Oke, lalu punya zikir-zikir tertentu buat jadi embeng. Gue juga pernah ke Gunung Bromo, mohon maaf. Apain? Tapa. Tak amafa. Gue juga tapa. Meminta apa? Memonyet. Kan Bromo gunung monyet mulu, monyet. Nah gue kesono minta sama monyet. Minta yang beneran lah. Minta sama monyet. Biar gue jadi ini, gue punya perubahan gitu. Iyalah perubahan jadi benar, jadi gila. Jadi iya. Dan Bang Opik mohon maaf ya, kemarin juga banyak banget yang komen. Bahkan sampai mantan juga komen, berarti podcast kita dilirik. Ya. Ditonton juga sampai habis. Ya, Kepo. Netizen juga ya, jangan lupa nonton. Karena sedikit banyaknya kita juga menghibur di sini. Betul. Ingat jangan baper, jangan heboh perasaan karena kita tinggal di negara Konoha yang orangnya semuanya bercanda. Betul ya? Betul. Iya, jadi jangan baper. Bang Opik, yang kita mau tanyain sekarang adalah gimana sih perasaan Bang Opik itu tahu banyak yang nonton? Ya perasaan banyak yang nonton itu alhamdulillah. Karena satu podcast pertama kita banyak juga yang terhibur. Kongko. Iya. Kongko kemarin itu banyak yang terhibur. Karena menghibur seseorang itu mendapatkan pahala. Iya. Walaupun ngomong rada nyeleneh ya. Rada. Karena gue orang bego. Kita bego. Bebas. Saya PA, mohon maaf. Kalau saya PA. Iya. PA sama bego. PA itu singkatan. Apa? Paham agama. Betul kan? Bego enggak tahu. Bego tolong. Dong aja udah. Iya, dong. Oke. Bang Opik. Selain dari mantan lu yang Siti Soleha terlepas ya. Itu kan zamannya MI, zaman MTS juga gue kemarin yang sempat gue terkesan lu ngomong cerita tentang Eni Nuraini ya. Menurut lu kemarin kan lu sempat bahas tuh bahwa Eni Nuraini itu lu sempat pacaran juga, sempat jalan juga. Apa sih yang lu suka dari dia? Yang gue suka dari dia itu waktu gue masih pacaran sama dia dan sampai sekarang itu orangnya nggak pernah ngebantah atau ngelawan gue. Nurut dia nurut sama lu ya. Nurut sama gue. Apa bilang ini? Gue di tempat ini. Mohon maaf. Ini cuma sebagai pengalaman baru. Pengalaman. Bapak yang penting gue udah izin. Iya, benar. Itu paling utama. Oke. Iya. Ini gue lagi di tempat ini, tolong kemari, ada perlu gue. Langsung gas. Langsung jalan. Oke. Itu yang lu demen dari dia ya? Itu yang paling demen. Oh iya, kita gerah juga ini. Pasangin. Nah, itu yang lu demen dari dia. Ya, betul. Benar. Karena emang nyari pasangan harus yang nurut. Karena kalau nggak nurut, jangan
apa ya? Nggak nurut. Baru pacaran aja nggak nurut. Apalagi jadi suami. Apalagi jadi istri. Jadi istri bener ya, oke. Terus apa lagi sih selain itu? Selain itu, pokoknya dia orang penyayang. Penyabar juga. Ketika gue lagi ngadat, lagi ngambek. Gue juga sayang sama dia tau. Gitu. Iya. Jangan main gue bagal yang jujur gue sampai sekarang kalau dikata masih sayang sama dia ya, tapi gue nggak berani ngungkapin karena dia mungkin udah punya cowok. Jangan takutnya kita mengganggu keharmonisan dia berumah tangga, keharmonisan dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Di sini mah kita cuma sebatas emang pengalaman kita aja yang kita ini juga putih. Ini memang putih, tetapi tidak seputih kain kapan. Tidak seputih sabun Dops. Oke, berarti Pik, mohon maaf kalau ngomongin putih berarti ini ada darah blasteran mungkin. Ada darah blaster dia. Iya. Lo doang yang tahu nih gue baru tahu ini kalau ini punya darah blaster. Kalau ini itu mempunyai 2 keturunan. Kayaknya dia orang putih. 2 keturunan. Turun tangga. Turunan itu flyover. Kamu Bogor. Terus pikir. 2 keturunan. Yang pertama ini keturunan dari Bogor Kepu. Itu belah ono. Ma atau bapak Bogor Kepu? Bapak. Emaknya berarti? Emaknya dari Bogor belah Elor. Tionghoa. Berarti pantas dia putih. Daerah Taiwan. Wah, berarti dia berarti lu semenjak pacaran sama dia sering dong ngomong bahasa Cina. Gue sering. Iya. Sampai dia pernah ngucap sama gue begini. Waktu dia mau pulang tuh. Iya. Dia ngelancong sama gue, dia mau izin pulang sama gue. Oh, itu ngelancong juga bahasa Cina ya? Iya, dia pernah ngomong begini sama gue. Iya. Ini udah mau jam 9:30. Iya. Dia ngomong 9:30. Padahal jam 9:30. Setengah 10. Dia ngomong pakai bahasa Tionghoa. Iya. Waktu yang apa? Pasti mah. Betul apa aja? Cuma aja. Atau Gua paham. Berarti emang lu bener-bener keturunan Cina. Keturunan Cina. Karena gue juga dulu sempet privat bahasa Cina. Di mana tuh? Di sini di rumah gua. Gua emang ngambil langsung privat bahasa guru Cina dari Cina langsung. Gue terbangin. Sampai gua belajar bahasa Cina ya yang menurut gua yang lo cuma punya hao. Butuh hayo cuma punya hao. Iya, Mas. Suka. Thailand Cina. Gua kalau Cina itu biasanya paku sekilo. Wah, material hal. Yo, semen pasir yo. Iya, Cina. Tapi bukan cuma ini yang gue dengar, lu juga blasteran. Lu blasteran juga. Lu blasteran sama mana, Pik? Gue blasteran, bapak gue Taiwan. Mama gue Taipei. Oh, lu Taibagon. Anak babi. Karena di antara keluarga gue tuh yang paling lembek gue. Yang paling lembek lu. Paling lembek gue. Buset, lembek kayak. Walaupun lembek dipegang enggak ada yang berani. Dipegang kenyal. Iya. Lembek dipegang kenyal. Betul. Benar. Berarti lu sedikit bisa dong bahasa Taiwan. Bisa. Karena lu dulu lu juga lama dulu tinggal di Thailand. Pernah gue nih. Kap, swadikap. Panglui, swadikap. Panglui kyo. Oh, panglui. Pasu, swadikap. Pap. Dah. Ya Allah. Oh iya bener. Berarti emang kita nggak raguin lagi bahasa Thailand lu juga bagus. Iya jelas. Karena gue juga belajar bahasa tonggeng mang jemang kotok. Itu kalau nggak salah bahasa alien kuno. Enggak, itu bahasa orang luar. Karena itu artinya jangan selamanya kita memandang orang sebelah mata. Betul. Tonggeng mang jemang kotok. Karena itu juga bahasa yang menurut gue yang paling bagus. Menurut artinya apa itu? Menurut Tatang Sutarma. Karena kita berbahasa harus yang bagus. Gue juga Pik, mohon maaf. Gue juga blasteran Singapura. Baba gue Singapura. Malu? Emak gue sih ngechat.
Belum, gue sih ngecor. Karena gue keluarga pertukangan. Gue keluarga kuli, mohon maaf. Gue keluarga kuli. Iya betul. Bik, terlepas dari semua itu ya, kita mau omongin lagi tentang geng onta. Geng onta. Betul. Intinya ya lu sama Eni kan emang kita doain aja buat Eni yang terbaik. Amin. Ya kita doain ya. Gue mau membahas sedikit banyak tentang geng onta. Cikal bakal terjadi geng onta ini apa? Cikal bakal terjadinya geng onta itu waktu itu gue sama ketua umum yang sekarang. Ketua umum? Ya, Pikar. Sepertinya kita harus mendirikan partai. Kita harus mendirikan partai di negara Konoha ini. Karena kita sudah tidak melihat keadilan di negara ini. Benar. Kalau kita mendirikan partai, lalu partai yang gambar pala onta. Onta, itu wajib. Iya. Karena onta itu simbol. Iya betul. Simbol bahwa apa sih ininya? Mohon maaf, gue potong. Apa sih fondasinya? Apa namanya? Filosofinya apa? Gue membangun geng onta itu karena ada filosofi dan tujuan tertentu. Ya. Iya. Geng onta itu gue ambil dari simbol dua punuk. Dua punuk. Iya. Seperti huruf M. Iya betul. Karena anggota geng onta itu gue pengen semuanya tidak ada yang kehausan. Ya. Water. Yes. Water boom. Iya water. Iya. Terus agar semuanya tahu. Geng onta itu gue ambil dari situ agar anggotanya itu nggak ada yang kehausan. Karena apa? Karena onta itu mempunyai dua punuk yang menampung air. Water. Makanya yes. Anggotanya gak ada yang kehausan. Betul. Bener. Dan gue sebagai wakil ketua dari geng onta. Wakil ketua. Gue disuruh nyari sama ketua umum geng onta itu cari anggota yang benar-benar bisa benar. Oh benar, dalam hal apa ini? Apa hal ibadah, apa segala macam? Iya, dalam hal ibadah maupun di luar ibadahnya pun baik. Semuanya harus baik. Karena gue ngambil onta itu nggak sembarang. Benar. Karena onta itu dari bangsa Arab. Iya. Bangsa Arab. Al-Arabi. Ya. Karena onta pun salah satu peliharaan Nabi. Oh kita peliharaan berarti? Iya betul. Oke, peliharaan Nabi. Dan gue nyesel juga sebenarnya. Gue nyesel masuk paling pertama di geng onta. Kenapa nggak jadi wasekjen gue, wakil sekretaris jenderal? Menurut gue lo paling beruntung bagi gue. Paling beruntung karena di geng onta itu lo paling pertama jadi anggotanya ada. Dan yang kedua ketiga itu sudah masuk formulir. Ada formulirnya. Ada sekarang pakai formulir ya. Untuk masuk geng onta ya. Ada formulirnya. Karena kita juga emang gak nyari yang kaleng-kaleng. Enggak. Harus rajin ibadah. Oke, Pik, keluar dari geng onta apa segitu aja udah mantan, maksudnya mantan lu emang ada lagi enggak sih yang tersembunyi selain itu? Ada banyak. Terlepas dari yang tadi Eni, terlepas dari tadi Siti Soleha. Betul. Sebenarnya banyak. Gue mau cerita nih. Jadi untuk sekarang ini gue punya cewek. Oh sekarang bukan pacar jatuhnya. Lagi dekat. Dia sama gue tuh bagaikan langit dan bumi. Wah. Oh iya, paham. Jauh. Langit dan bumi itu tidak bersatu. Nggak bersatu. Cuma hanya bisa memandang. Hanya ilusi. Oke. Terus. Gua tuh sama cewek yang lagi deket sekarang itu dia tinggalnya di daerah Ciamis. Jangan pacaran sama orang Ciamis. Bau. Justru yang bau mantap. Bau kunyuk. Pik, yang gue tahu Pik pacar lu ya karena lu mendekat sama gue dari kecil. Ada si Nabila, ada Salsa, ada Teh Wilda, ada Rosi. Tuh disebutin semua tuh. Banyak. Iya. Banyak. Gue mau bahas tentang lu deket sama Nabila ya.
kita bahas tentang sama Nabila dikit. Nabila yang orang Tanah Tinggi. Karena gue sempat juga ngiet. Makanya jangan begitu. Kita sini per-peran aja karena emang di sini kita cuma menghibur aja, menghibur, pengalaman. Kok bisa awal kenal sama Nabila tuh dari mana? Waktu itu gue kenal sama Nabila tuh dari Facebook. Oke, benar-benar. Gue ngeliat foto profilnya dia namanya Nabila. Iya kan namanya Nabila. Masa waktu itu gue nggak tahu dia orang Tanah Tinggi. Tahu gue dia kayak orang Bojong. Gue kirain orang ini. Orang Aring. Gue tanya assalamualaikum. Oh iya, masih biasa. Iya. Waalaikumsalam. Ini Nabila yang orang Bojong. Bukan lah kata dia. Iya. Padahal perasaan lu sama ya. Perasaan gue sama. Soalnya mirip sama temen gue. Makanya gue tanya begitu. Bukan, dia ngakuin bukan orang daerah Bojong, tapi dia ngakuin orang Tanah Tinggi. Orang Tanah Tinggi. Dan ternyata dia adik kelas gua waktu SMK. Waktu itu dia pernah ngomong sama gua, dia pernah suka sama gua. Oh, pernah suka dulu. Iya. Berarti kalau pernah suka pernah ketemu dong? Pernah ketemu, cuman dia nggak kenal gua siapa. Bener. Iya. Padahal lu itu Satria Baja Hitam. Iya, gua di mana-mana bisa berubah jadi bambung. Oke. Terus. Dan gue DM-an terus di Facebook. DM-an terus tiap waktu. Gue sedih gue. Iya, enggak apa-apa. Terus speak. Gue sampai itu lupa bahwa gue lupa minta nomornya dia. Minta nomornya dia. Dan waktu itu gue lupa, langsung gue chat di Facebook. Gue minta nomornya dia. Langsung dikasih sama dia. Iyalah. Langsung dikasih sama dia. Dan situ gue chattingan. Chat biru, oranye, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pink kalau nggak salah. Iya. Pink ya. Gue chattingan sama dia dapat 1 minggu, dapat 2 minggu. Itu gue belum pernah ketemu sama dia. Belum pernah ketemu, tapi gue udah punya perasaan sama dia. Wah, perasaan itu yang berat. Iya. Gue juga bingung, gue belum pernah ketemu sama dia. Sedangkan perasaan udah ada. Singkat cerita, lu ketemu lah. Maksudnya jadian lah. Singkat cerita, gue ketemu sama dia. Jadian. Itu belum jadian. Belum. Tapi gue udah nganggap dia sebagai pacar gue. Iya, karena udah ketemu. Iya. Mungkin bahasanya mesra ya. Bahasanya mampus gue bongkar semua lo. Oke, maaf. Ini cuma pengalaman dia aja. Tapi sekarang gimana? Ada yang ini nggak? Ada yang deket nggak? Maksudnya yang emang bener-bener sekarang lo mau jadiin pacar? Kalau untuk saat ini gue nggak mau jadiin pacar, tapi insya Allah gue akan jadikan istri. Tapi gue berharap sama Eni. Jangan. Ini itu Pik, kalau gue doain ya, gue sih sebagai temen lu doain terbaik aja ya. Lu kapan sih maksudnya? Misalnya seandainya sekarang Eni masih bersama lu mau nikahin dia tahun berapa? Kan sekarang umur gue 23. 22. Jalan 23. Niatnya gue kalau masih sama dia, gue akan nikahin dia di umur gue 25. Karena 25 itu salah satu sunnah Nabi. Sunnah. Benar. Tapi nggak ketuaan apa? Karena emang sekarang kan lagi tren nikah muda. Karena bagi gue nikah muda itu terlalu terburu-buru. Banyak orang yang ngata udah nikah sekarang aja, nanti takut timbul perjinahan. Tapi gue berpikir tidak seperti itu. Ya, gue mikir kita bisa menjaga, bisa menahan hawa nafsu. Karena gue berpikir kalau nikah muda itu yang ada malah bertengkar terus. Itu pemikiran gue. Tapi mohon maaf ya, banyak juga orang berstatement ya ente gue kalau udah nikah lo anu aja gitu, langgeng aja ya. Namanya berantem kan nikah wajar, namanya bertengkar wajar. Karena menikah itu bukan hal yang mudah. Benar. Kalau soal mahar itu gampang. Yang susah itu ketika ijab kabul, terputuslah tanggung jawab seorang perempuan. Orang tua dari perempuan akan terpindah dengan kita. Karena pas sudah dosa, kita yang nanggung. Karena pas sudah sah,
semuanya kita yang nanggung, ambekana, dosanya, ibadahnya, pakaiannya, buka aurata. Tuh, itu yang berat di situ doang. Ya, kalau soal duit atau mahar gampang, bisa dicari bareng. Itu nggak seberapa. Yang berat itu kita lupa nyuruh dia sholat, dosa. Itu yang berat. Benar. Karena dosa sekecil apapun, walaupun kecil lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi gede. Lama-lama kita aja kalau nanam toge kecil. Toge nggak gede, mohon maaf. Agak ngeringkuk aja. Ringkuk. Kayak wow. Iya. Oke, Pik. Ada nggak sih lo kenangan yang paling nggak bisa dilupain dari Eni? Kenangan gua. Iya, di kita sih banyak. Sama Eni yang paling nggak bisa dilupain. Ini you heard in here, you harus dengerin ini. I like you. Yes, of course, baby. Yes. Kita nggak jadi ngomong Inggris ini. Kenangan gue sama Eni itu yang nggak pernah gue lupain itu, pokoknya ya itu tadi orangnya penurut, nggak emosian sama gue, dan juga hal yang paling gue hal yang paling gua sampai sekarang ingat itu ketika waktu tour. Yes. Di daerah Bandung, Lembang. Itu. Ada pengalaman apa sih lu di sana? Waktu itu pengalaman gua sama dia, padahal gua udah punya cewek. Oh, udah punya cewek. Udah. Pak, karena di situ gak ada cewek gua. Adanya gua sama Eni. Akhirnya sama Eni. Nah, pas pagi-paginya itu gua jalan-jalan di daerah Lembang Bandung. Itu dia adanya di posisinya di belakang gua karena lagi naik tebing. Oh, yang waktu gua juga ikut. Kita kan seangkatan. Iya, kita seangkatan. Yang naik itu kan yang banyak pohon-pohon, ini kan apa sih namanya, timun. Iya. Terus apaan sih yang bikin lu berkesan? Yang gue terkesan banget itu di situ ketika dia di belakang gue, dia nggak kuat naik, tangannya gue jabat. Anjay, slebel. Gue tarik gitu. Ayo. Iya. Dan di situ ada cepu. Oh, ada cepu. Lu bisa ngomong nggak? Ini cepu nih buat lu cepu. Lo harus denger ini. Cepunya perempuan. Oh, perempuan. Temen deket gue juga. Temen deket lu. Dia ngadu sama pacar gue. Emang pacar lu siapa? Ada dah. Lu lagi deket sama siapa? Waktu itu gue deket sama huruf inisialnya W. WK. Gitu. Iya, bener. Iya, oke. Terus. Gue. Oh, itu. Jangan disebutin. Jangan. Karena mohon maaf, kalau disebutin kita bisa melanggar undang-undang. Undang-undang etik jurnalistik. Nanti kita bisa kena pasal. Gak boleh sebutin. Wilda. Ya. Itu lo sebutin. Nah, pas itu gue lagi ngerangkul si Eni. Ini jalan ditarik. Soalnya pemandangan juga bagus gitu. Ada kabut. Iya. Sayangnya dulu kita belum punya HP bagus. Betul. Belum punya HP bagus. Karena kalau ada HP bagus udah diabadikan momen tersebut. Pas gue lagi begitu tuh, apa namanya? Menariknya. Menarik Eni. Iya. Ayo. Nah, terus di tangan langsung gini. Iya. Gue tarik deh. Tahu cepu yang di depan gue. Iya. Lagi meluk lu. Lagi ngetin gue gitu loh. Iya. Negesin aja. Lagi melihat. Pemandangan yang menurut dia tidak mengenakan. Betul. Benar. Tapi menurut lu mengenakan. Karena gue sama Eni pegangan tangan. Oke. Iya. Pas gue pulang tur. Pas gue kabarin cewek gue. Iya. Assalamualaikum. Nggak dibalas. Di red. Ternyata langsung diaduin langsung. Benar. Pas gue chat, ngapa sih? Ini ada oleh-oleh dari kakak. Oh iya, dari kakak. Iya. Berarti lu kakak pertama. Sunggoko. Gua kakak kedua. Patka. Babi berarti. Gua babi berarti nggak di mana. Benar. Terus. Nah, waktu
kata gue, ada apa sih emang? Ada apa? Iya. Ada apa dirimu Adinda sehingga engkau menyayangkan aku atau membenciku pada saat diriku pulang kepadamu? Sedangkan aku boleh. Betul. Di situ dia ngomong langsung, gue udah gak percaya sama lo. You not believe to me. Yes. You not believe to me, yes. Oh, kok. Dia ngomong katanya dia udah gak percaya sama gue. Katanya gue suka selingkuh. Suka selingkuh. Iya, dia tahu gue selingkuh. Padahal di sana bukan selingkuh. Bukan, pacaran. Menolong. Hanya menolong aja. Iya benar. Iya. Gue tanya, emang tahu dari siapa? Tahu dari siapa? Ya, ada pokoknya. Gue cari tahu siapa sampai gue sholat malam. Siapa sih yang ngaduin gue? Lu sampai istikharah. Iya. Istikharah. Dulu gue rajin. Sekarang bladud. Benar. Ternyata teman perempuan gue yang gue narik Eni itu, yang ngaduin gue bahwa gue sama Eni pegangan tangan. Tapi ngomongnya lebih dilebihkan. Buat lu yang pernah ngaduin Opik, mohon maaf karena ini udahlah, lu kok sampai segitunya ngurusin hidup orang, bener kan ya? Betul. Jangan segitunya lah ngurusin hidup orang, karena hidup ya humahum, lu gua ya sendiri lah. Iya, bener. Dan di situ gue langsung putus sama yang inisial yang ini. Itu nggak boleh disebut, nggak boleh Wilda. Iya. Langsung putus gua. Padahal cuma masalah sepele. Menolong. Kan kalau kata Allah pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Tapi gua bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, maksiat. Betul. Soalnya pegangan tangan maksiat. Iya, bukan muhrim. Enggak boleh, bukan mahram. Walaupun mantan. Betul. Tapi Pik, ini ya pertanyaan terakhir dari gua, Pik. Ada nggak sih pengalaman lu gitu, kesan-kesan lu yang bakalan yang pasti lu bakal cerita sama anak-anak lu apa sih gitu? Pengalaman gua yang pacaran di Kepulu ya. Astagfirullahaladzim. Sama inisial H. Gua tahu gitu. Pokoknya yang bocahnya putih banget kayak mangkok bakso. Busuk, orang kata. Lu enggak banget itu. Gua mau dong lu ceritain dikit dong. Begini ya. Iya boleh. Lu ceritain dikit. Pokoknya gue sama inisial H itu pacaran gak lama sih. Gak lama. Iya. Cuman gue pacaran sama dia banyak yang neror. Ya, setiap habis jalan-jalan, habis main ke rumah kakak perempuan gue, tetap tinggalin itu, putusin itu dia. Siapa? Lu tau nggak Ki? Maksudnya lu udah nebak belum itu? Tapi gue udah nebak. Apa temannya dia? Pasti teman-temannya ya. Karena dia. Emang yang gue tahu dari MTS kita, emang teman-temannya banyak yang gak suka. Betul. Ada yang nelpon. Jangan diangkat. Kita lagi ini. Oke. Terus. Jadi gue tuh sama dia banyak yang neror ya. Ya. Terus gue ngeladenin itu. Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terus. Dan gue tuh pokoknya banyak yang neror ketika sama dia. Dia itu pas gue tanya, ini lo tahu nomor ini nggak? Dia jawab enggak. Dia jawab enggak. Pas gue jalan lagi sama dia, ada yang neror lagi. Beda nomor. Lo tahu nomor ini enggak? Dari juru bicaranya itu ketika SMS itu gue udah tahu, udah nebak orangnya siapa. Oke. Iya. Singkat cerita, kenapa lu bisa putus? Gue bisa putus sama dia karena satu, udah bosen. Dua, puyeng ngurusin nomor yang gak jelas. Bener. Iya. Karena pas sama dia lu diteror mulu, disuruh ngaku, nggak mau ngaku. Iya. Disuruh. Nah kalau dia nih blasteran apa nih? Dia kan putih juga tuh sama kayak ini. Dia blasteran. Dia blasteran kayak pendalungan. Nila bukan. Enggak. Kebangsaan negara. Kebangsaan. Yes. Kipas mati lagi. Tonggel dulu. Nah gitu. Tonggel aja dikit. Blasteran Pik. Iya. Sebenarnya emang Opik ini ya emang temen gue yang paling banyak perempuan yang suka sama dia. Karena apa? Karena netizen yang mohon maaf ya, Opik ini emang bocah banyak bakat.
Iyalah, gue banyak bakat. Dalam hal apapun bakat gue tuh terpendam, bukan terpendam, tergali. Tergali, betul. Dia blasteran apa, Pik? Dia blasteran sama Tionghoa. Berarti bisa bahasa. Wah sih, bisa berarti. Bisa. Oke. Pik, kesimpulan podcast kita malam ini. Apa sih yang lu mau pesen? Apa mau ke Teh Wilda? Apa mau ke Nabila? Apa mau ke Salsa? Apa mau ke H? Apa mau ke W? Apa mau gue sebutin dah semua. Apa mau ke Eni? Lebih baik sih gue ke Eni. Gue lebih dominan ke Eni. Eni. Karena jujur gue tanpa sepengetahuan dia, gue masih nyimpen fotonya dia. Ya. Lu buat di WC ya? Gue soalnya tikus di belakang rumah gue banyak. Ya, gue takut tikus. Dengerin ini ya. Iya, terus. Intinya ya gue sedikit banyaknya gue masih sayang. Cuman gue gak berani ngungkapin sama dia. Tuh. Ini ya. Iya. Begitu aja udah. Oke, Pik. Gue juga masih banyak mau dengar karena ini waktu kita terbatas ya. Waktu kita terbatas buat podcast kita juga nggak lama. Gue juga ntar pengen denger apa. Lu suka main silat? Berapa lama lu udah ngajar silat? Dan buat apa sih lu belajar silat? Ntar gue mau tanya di podcast selanjutnya. Siap. Menurut gue malam ini sangat menginspirasi. Karena pertama cewek lu dari berbagai macam negara. Ada yang dari Tionghoa, ada yang dari Cina, ada yang dari Singapura, ada yang beda alam. Ada. Coba ceritain dikit sebelum kita tutup. Waktu itu gue pergi ke tempat angker. Iya. Gue juga mau ngejok sedikit. Iya. Gue make bunga melati, aroma wangian. Melati harum. Melati ucok banget. Agak. Gue lihat tempat serem. Banyak pohon-pohon angker. Pada malam Jumat Kliwon. Aku pulang lewat kuburan. Iya. Aku bertemu dengan perempuan. Duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir dia tertawa. Gigi ompong panjang tarinya. Lagu dong. Iya lah, lanjut. Gue lewat tempat angker itu, gue pakai wangian melati. Malam Jumat Kliwon karena habis pulang pengajian. Benar. Terus gue ngeliat ada perempuan duduk rileks di batu nisan. Mending duduk nongkrong sambil nongkrong rokok gitu. Berak. Tahu kata gue kuntilanak putih. Banci. Dah. Jangan main-main. Apa tuh? Jangan main-main. Lagi main. Iya, cerita. Terus. Juga ada perempuan. Apa ya? Gak taunya Ituan. Ghost. Yes. Empire. Yes. Terus. Dia dari bangsa lain. Pokoknya gue pas udah ngelewatin dia, pas gue nengok ke belakang dia udah nggak ada. Berarti punya ilmu. Gitu. Ilmu hilang. Bukan punya ilmu hilang. Emang karena dari bangsa gitu bang serem juga gue hari ini. Gue takut juga. Emang medi. Oke. Gue masih ingat wajahnya sampai sekarang. Iya. Pas gue sampai rumah, dia nyikut ke rumah gue. Nyikut. Padahal dia udah nggak ada. Namanya siapa? Enah. Itu mantannya Imon. Enggak pik. Yang gue. Dulu juga. Gue ingat. Lu juga terjebak di dalam cinta segitiga. Cinta segitiga. Betul. Antara lu, Eni, Imon dan Ulan. Segi empat. Lu inget gak? Betul ya. Betul. Antara lu, Eni, Imon dan Ulan. Ini kita bahas itu. Kita bahas dikit yang itu. Karena ini juga menjadi hal yang harus kita bahas. Ulan demen sama Imon, tapi Imon gak demen sama Ulan. Betul. Imon demen sama Eni. Bener. Betul. Lu demen sama Eni, tapi Eni waktu itu udah gak demen sama lu. Betul. Tapi Ulan demen sama Imon. Itu gimana ceritanya? Waktu itu sebenarnya Eni itu mantannya Imon. Eni mantannya Imon. Sebelum sama lu apa sesudah sama lu? Sebelum sama gua. Sebelum sama lu ya. Oke. Imon itu saudara gua, saudara. Ponakan. Jadi yang cuma orang lain ini sebenarnya si Ulan aja. Ulan ponakan gua juga. Yang orang lainin cuma Eni aja. Iya. Tapi lu terjebak cinta segi empat. Segi empat. Bener. Di situ
Gua sebelum itu gua suka sama Eni dan gua nggak tahu kalau Eni itu mantannya Imon. Berarti lu Imon duluan sama Eni. Sebelum sesudahnya sama lu. Sesudahnya dari Imon lalu gua. Gua suka sama Eni, gua enggak tahu kalau Imon itu pernah sama Eni. Bener. Betul. Udah singkat aja kali. Besok biar penasaran kita lanjut. Ya. Karena emang waktunya juga udah singkat. Iya, udah malam ini. Bang Opik, terima kasih karena udah ceritain pengalamannya malam ini. Cerita malam ini seru. Saya juga jadi belajar banyak beberapa bahasa. Ngomong-ngomong punya cita-cita jadi astronot ya? Iya. Saya mau mesen satu Bang Opik. Kalau jadi astronot dan ke Mars jangan pernah ngajak orang Betawi. Kenapa? Takutnya dia bangun kontrakan di sana. Serius. Udah itu aja mesennya ya. Oke, buat netizen kali ini kita podcast selesai dulu. Akan kita lanjutin karena itu cerita segi empat Nanti akan kita lanjut itu ya. Akan kita karena membuat orang penasaran itu resep. Segi empat. Yeah. Bahkan itu bakal kita lanjut. Oke. Terima kasih buat netizen karena Bang Angga juga udah pilek ini. Kena angin. Iya. Karena kepala saya juga udah leng-lengan. Hidung udah meler aja. Saya punya pantun buat netizen, ikan hiu naik beca. Ikan hiu bego. Abang Opik ada pantun kagak? Pantun? Iya. Ada. Jalan-jalan ke Monas. Cakep. Nyampe di Monas beli kerak telur. Cakep. Harganya 25.000. Lu jualan berarti. Terus gue bayar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.